teman-teman siapkan catatannya, siapkan rekamannya, senyaman mungkin. Yang di belakang mungkin yang masih di tengah masih longgar silakan maju, karena yang belakang itu sudah sampai pagar. Tapi insya Allah masih bisa lihat di layar TV. Ya. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Zaim Saidi kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kedua kalinya saya hadir di teras dakwah ini ya. Jadi kira-kira 4 bulan yang lalu saya ada di sini. Yang waktu itu ada hadir, coba tunjuk jari. Oke, jadi kebanyakan belum hadir ya. Kalau begitu nanti sebagian akan saya ulang apa yang saya sampaikan pada waktu itu. Tapi judul kita hari ini adalah membongkar riba modern. Gitu. Nah, sebetulnya saya ingin menunjukkan bahwa Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, akan datang satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Ya. Lalu para sahabat bertanya, semua ya Rasul? Nabi tidak menjawab semua. Nabi menjawabnya, bahkan mereka yang menolak riba pun pasti terkena debunya. Ya, jadi bahkan yang menolak pun pasti terkena debunya. Kenapa? Karena riba sudah menjadi satu sistem. Nah, tapi riba di zaman Rasulullah SAW dan riba hari ini sebetulnya sama, gitu. Tidak ada yang berubah kecuali dalam bentuknya. Yang semula riba itu hanya merupakan penyimpangan, sekarang menjadi sistem. Nah, kalau penyimpangan itu artinya hanya 1-2 orang yang menyimpang yang makan riba, ya kan? Nah, sekarang sebagai sistem semua kena riba. Nah, riba itu sendiri adalah satu tambahan yang diharamkan. Jadi tambahan itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, nanti saya akan jelaskan bahwa tambahan itu ada 2 jenis. Tambahan karena nilai yang ditambah. Yang kedua adalah waktu yang ditambah, yang kita bilang sebagai ditunda. Nah, kalau kita lihat riba pada waktu itu ada yang disebut sebagai riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah itu adalah satu aturan yang ditetapkan. Ini ada riwayatnya yang bisa dibaca nanti ya. Tapi intinya adalah bahwa kalau seseorang berhutang pada orang lain, maka kalau jatuh tempo, misalnya utangnya oke, kamu hutang ini 1 minggu atau 1 bulan. Begitu jatuh tempo, dia harus lunasi utangnya. Nah, kalau dia lunasi, utang 1 dinar kembali 1 dinar. Tapi kalau dia nggak bisa lunasi, maka orang yang diutangi akan bilang, oke, kamu nggak bisa bayar hari ini, boleh diperpanjang. Tapi kalau diperpanjang, kamu bayar tambahan bunga. Nah, ini yang disebut sebagai tambahan waktu, ya kan ditunda, tapi kemudian ditambah jumlah yang harus dibayar. Nah, itu riba jahiliyah. Nah, kalau kita lihat hari ini, kalau ada yang punya kartu kredit nggak? Ya, wah, alhamdulillah, jangan sampai punya kartu kredit ya. Nanti kredit terus. Nah, kartu kredit itu begitu. Kalau kita jajan pakai kartu kredit, digesek begitu, dia akan kasih waktu 1 bulan. Misalnya kita 1 juta. Nah, kalau kita bayar sebelum jatuh tempo, ya nggak dibebani apa-apa. Tapi begitu lewat, itu dibenai bunga. Dan bunganya itu nanti bunga berbunga. Gitu. Dan cara mereka membebankan bunganya adalah ketika kita mencicil, yang dicicil itu bunganya. Pokoknya nggak dicicil gitu. Mereka yang ngatur. Makanya kalau udah nyaur utang pakai kredit kan itu nggak lunas-lunas. Gitu. Karena yang dicicil itu bunganya. Jadi bunga yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan itu ditambah. Nah, jadi lihat, apa yang dulu ada hari ini ada, hanya dibikin lebih canggih, ya kan? Sophisticated. Nah, jenis riba yang kedua adalah yang disebut sebagai menjual sesuatu dalam ada 2 harga dalam satu transaksi, gitu. Jadi kalau menjual rumah dibayar dengan tunai, misalnya 100 juta, tapi kalau dicicil 5 tahun
ditotal-total menjadi 150 juta. Atau kalau dicicil 10 tahun ditotal-total menjadi 200 juta. Nah, jadi antara dibayar tunai dengan dibayar cicilan beda harganya. Nah, itu riba. Nah, ini kan masih muda-muda ya kan? Pasti belum sudah kredit nggak? Kredit rumah? Belum. Kredit HP paling ya. Nah, itu sama. Kredit HP itu kalau beli tunai sama dicicil mahalan mana? Malah dicicil. Nah, cicilan yang lebih mahal dari tunai itulah riba. Nah, zaman dulu begitu, zaman sekarang juga begitu, ya kan? Nah, jadi riba itu tidak ada yang berubah. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah riba yang begitu-begitu itu receh-recehan. Walaupun sekarang itu umum, orang selalu hampir semuanya makan riba melalui kredit, tapi ini recehan. Riba yang dahsyatnya bukan di situ. Ya, riba dahsyatnya adalah ini apa yang kata Mayer Rothschild ini. Ya, dia bilang, beri saya kontrol atas pasokan uang, maka saya nggak peduli siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi perdana menteri, siapa yang jadi anggota DPR, tapi berikan saya kendali untuk memasok uang, untuk menerbitkan uang. Nah, ada satu lagi yang saya ingin kutip di sini, John Adams namanya. Dia presiden, salah satu presiden Amerika. Dia bilang begini, ada dua cara untuk menjajah, menguasai satu bangsa dan memperbudak satu bangsa, dia bilang. Yang pertama adalah dengan pedang, datangi, perangi, dibom, ya kan, kuasai. Tapi ada cara yang kedua, yaitu kasih utang, jerat dengan utang, diutangi, maka kita akan menguasai dan memperbudak bangsa itu. Nah, jadi inilah permainan yang sebenarnya hari ini, di mana seluruh dunia ini dikendalikan oleh orang-orang yang tadi diberi hak monopoli untuk menerbitkan duit, yaitu para bankir. Ya, dia menerbitkan duit dan dengan duit itu semua dia kuasai. Apakah itu pemerintahan, apakah itu perusahaan-perusahaan, apakah itu tentara, militer, apalagi kita nih, ya kan? Semua manusia ini dikendalikan oleh bankir melalui tadi pion-pionnya, gitu. Nah, jadi permainannya adalah tempat kita hidup hari ini yang disebut sebagai negara fiskal. Jadi sistem yang kita hidup hari ini itu adalah buatan para bankir kira-kira 200 tahun yang lalu, ya. Sebelum 200 tahun yang lalu nggak ada yang namanya negara ini. Bayangkan 200 atau 300 tahun yang lalu masyarakat hidupnya bagaimana? Ada yang bisa kasih gambaran? Kira-kira 300 tahun yang lalu masyarakat itu dipimpin oleh siapa? Hah? Oleh raja-raja dan sultan, ya kan? Jadi di Eropa, di kalangan katakanlah non muslim, Katolik waktu itu di bawah para raja, sedangkan di kalangan Islam di bawah para sultan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh raja dan sultan ini? Apa yang dipakai sebagai alat untuk memerintah? Hah? Ya, itu kemudian salah satu wujudnya adalah uang kita berupa emas dan perak. Tapi apa dasar yang dipakai oleh para raja dan sultan dalam memerintah masyarakat? Dari mana kekuasaannya? Iya, dari mana datangnya kekuasaannya? Turun. Kekuasaan itu milik siapa? Hah? Nah, kekuasaan itu milik Allah SWT. La haula wala quwata illa billah, ya. Tapi Allah SWT meminjamkan kekuasaan itu kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Allah berikan mulkiyah, kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, tapi orang-orang yang diberi kekuasaan pinjaman oleh Allah SWT itu juga tidak bisa berkuasa kecuali dia juga dapat izin dari bawah, yaitu dari rakyat yang dipimpinnya, ya, melalui ada yang melalui bai'ah, ada yang melalui pengakuan dan sebagainya, ya. Jadi itu model kehidupan. Nah, lalu landasan yang dipakai untuk mengatur apa? Bahwa kekuasaannya diberikan oleh Allah SWT dan izin dari rakyatnya, dan mereka mengatur dengan
Quran dan hadis dalam hal Quran dan sunnah dalam hal Islam, dalam hal Katolik, Kristen berdasarkan hukum gereja dari Romawi. Ya, dengan kata lain, apa yang dijalankan pada waktu itu adalah hukum dari Tuhan. Ya kan? Nah, jadi karena mengikuti hukum dari Tuhan, ya semuanya sudah diatur. Tidak ada yang namanya anggota legislatif bikin undang-undang. Semua aturan, semua ketetapan berasal dari Allah dan Rasulnya dan ulil amrinya. Nah, itu yang disebut sebagai Quran dan Sunnah. Nah, ini namanya nomokrasi, ya. Nah, kemudian datanglah para filosof yang mengatakan bahwa kita nggak perlu lagi Tuhan. Kita sudah diberi nalar oleh Tuhan. Maka sekarang kita bisa membuat hukum sendiri. Ya, jadi Tuhan tidak diperlukan, dan karena Tuhan tidak diperlukan, maka gereja tidak diperlukan. Karena Tuhan tidak diperlukan, sunnah tidak diperlukan. Betul gak? Ketika gereja tidak diperlukan, raja tidak diperlukan. Ketika sunnah tidak diperlukan, sultan tidak diperlukan. Dibuatlah satu sistem baru yang namanya republik. Jadi raja-raja disingkirkan, menyusul kemudian sesudah revolusi Prancis selesai di barat, di dunia Katolik, di dunia Islam dibersihkan dengan dihancurkannya Daulah Utsmani. Ya, nah sejak itulah muncul namanya republik-republik. Republik Turki, Republik Indonesia, Republik Singapura, dan seterusnya. Nah, atau ada yang diperkirakan sebagai monarki konstitusional yang tidak ada bedanya dengan republik. Intinya adalah tidak ada lagi hukum Tuhan yang dipakai, digantikan dengan hukum manusia. Nah, itu sistem politiknya berlaku itu. Lalu mereka bilang semua orang bisa jadi pemimpin, bukan hanya orang-orang yang diberi izin oleh Tuhan. Caranya ya kita bikin sistem coblos, ya kan, yang kita sebut sebagai demokrasi. Jadi dari nomokrasi berubah menjadi demokrasi. Nah, di dalam demokrasi inilah kemudian mereka membuat satu permainan, satu aturan yang belakangan kita bisa sebut sebagai negara fiskal ini, ya kan? Dengan itulah sebetulnya kita ini berada di papan catur ini, yang semuanya dimainkan oleh segelintir orang, yaitu para bankir yang menciptakan sistem ini. Nah, mereka mengatakan dari mengelola negara ini ada dua caranya. Satu adalah dengan mengatur uang. Nah, ya kan? Nah, sekarang yang diberi hak untuk masuk dan mengelola uang ini siapa? Para bankir. Pemerintah bisa nggak nyetak duit? Bisa. Oh, kita aja bisa tuh bawa ke tukang sablon di, ya kan, ke Malioboro tuh banyak tukang sablon. Sablon tuh ada digital, kedai digital, bawa tuh. Bisa kan? Tapi boleh? Nggak boleh, karena hak monopolinya sudah diberikan pada, seperti yang Rothschild bilang itu, yang berhak mencetak uang cuma saya. Nah, lalu cara mereka mengaturnya adalah dengan bunga. Selain jumlah uang yang dicetak, itu adalah bunga, ya. Nah, coba kita lihat. Kalau begitu dari mana datangnya uang ini? Dari mana datangnya uang ini? Jadi dulu di zaman raja dan sultan uangnya adalah emas dan perak. Semua orang bisa mencetak uang emas dan perak, walaupun harus ikut aturan sultan dan raja, ya kan? Nah, ini nggak boleh. Yang boleh hanya perusahaan yang dikasih monopoli. Yang ngasih monopoli siapa? Hah? Yang ngasih hak mereka nyetak duit? Pemerintah. Aneh kan? Pemerintah dibentuk, tapi dia tidak boleh mencetak uang. Lalu dia memberi hak monopoli kepada pihak yang membentuknya, yaitu para bankir. Nah, coba sekarang kita lihat, teliti ya. Jadi ini datangnya dari mana? Dari bank sentral. Kapan bank sentral nyetak uang? Hah? Ini kok bisa sampai ke kita ini? Ya kan? Coba kita urut dulu. Kapan dia nyetak duit ini? Ya? Bank perlu uang nggak? Pada dirinya sendiri. Buat apa? Ya, bank nyetak duit 10 triliun gitu, terus buat apa? Jadi dia nggak butuh duit. Jadi kapan dia nyetak duit ini? Ya? Agak keras dikit.
Hah? Ketika ada yang utang. Yang utang siapa dalam hal ini? Nah, kan pemerintah suruh kerja, suruh bikin jembatan, suruh bikin sekolah, suruh bikin terminal, suruh bikin pelabuhan, tapi nggak boleh nyetak duit, dia harus hutang pada bank. Nah, jadi misalnya pemerintah lalu buat apa yang namanya APBN, ya kan? Nah, itu pilar keduanya. Jadi pilar pertama adalah pasokan uang yang dikendalikan dengan bunga. Kan ketika pemerintah hutang 10 triliun misalnya, atau 5.000 triliun, enggak 5.000 triliun, APBN kitanya 2.000 triliun, katakanlah 200 triliun, dia nyetak 200 triliun, yaitu ketika pemerintah utang, gitu. Nah, ketika bank mengutangkan pada pemerintah cuma-cuma, tidak dikasih apa? Bunga, katakanlah 5%, ya. Nah, kalau yang dicetak 200 triliun, ada bunganya 5%, berarti 1/20. 1/20 dari 200 triliun berapa? Ya? 200 dibagi 20. 200 bagi 20 itu berapa? 10 triliun. Ada nggak uang 10 triliunnya? Nggak ada. Yang dicetakkan 200 triliun. Terus ketika diberikan dikasih bunga 10 triliun. Lalu gimana solusi 10 triliunnya? Ngutang lagi. Ya, ngutang lagi, dan ketika ngutang lagi dicetak dengan cara yang sama, diberikan lagi sebagai utang juga dengan bunga, gitu. Jadi paham bahwa uang kertas yang ada di kantong kita ini adalah hutang, dan hutang itu hutang berbunga, betul nggak? Kan dari bank dihutang pemerintah, pemerintah buat gaji orang, buat bikin jembatan, buat jadi, dan somehow itu sampai pada kita melalui peredaran di dalam masyarakat, ya kan? Dan ini adalah hutang berbunga. Nah, jadi lihat. Mereka bermainnya dengan dua pilar itu. Pilar satu adalah mengatur jumlah uang dengan bunga sekian. Nanti kalau kelebihan bunganya dikurangi dan seterusnya. Yang kedua dengan ini kebijakan fiskal. Pemerintah yang menghabiskan uang. Lalu membayarnya dari mana? Gimana pemerintah membayar hutang kepada bank? Pajaki rakyatnya. Jadi dalam permainan ini ya, lihat. Pemerintah disuruh ngutang, menghabis-habiskannya dan dikasih bunga, lalu memajaki rakyat untuk membayarnya, gitu. Hebat gak tuh? Ya, hebat. Kalau kalian mau jadi orang kaya raya begitu caranya, hutangi orang. Makanya tadi John Adam bilang hutangi orang dan dia bisa kita kendalikan. Kalau hari ini dibilang oke, pemerintah tidak akan saya kasih hutang. Pak Harto waktu itu, Pak Harto, you berhenti atau tidak saya kasih hutang. Pak Harto terus atau hutangnya saya berhentikan, ya kan? Akhirnya Pak Harto nyerah, dia teken dan akhirnya harus berhenti juga, gitu, ya. Nah, jadi lihat, hari ini tidak ada satupun pemerintahan atau negara yang tidak berhutang. Semakin hebat negara itu, semakin besar hutangnya. Amerika tuh yang paling coklat paling gede itu, yang disebut sebagai superpower hari ini, adalah penghutang terbesar. Yang kedua Jepang, Cina ini sekarang tukang ngasih utang, tapi dirinya sendiri hutangnya luar biasa banyak, ya kan? Karena yang ngasih utang adalah bank, yang utang adalah pemerintahnya, gitu. Jerman, Perancis, semua. Lah kalau semua pemerintahan ngutangnya ke siapa? Ke bankir, ke Rothschild dan kawan-kawannya itu, gitu ya. Nah, jadi lihat. Jadi kehidupan kita hari ini sebagai satu sistem di seluruh dunia ini ya seperti ini. Ini yang oleh Rasul SAW disebut sebagai mulkan jabrian. Ya kan? Ingat, Nabi mengatakan bahwa ini adalah zamanku, zaman kenabian, dan Allah akan angkat zaman kenabian itu dan akan diganti dengan zaman Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin nggak akan lama, kata Nabi, 30-40 tahun. Dan betul, pada sesudah Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat masa itu, diganti dengan yang Rasulullah SAW bilang sebagai mulkiyah.
yaitu di tangan para raja dan sultan. Nah, yang saya secara singkat sampaikan itu, jadi sebelum ada sistem yang berlaku hari ini, ada zaman mulkiyah. Nah, kata Nabi, zaman mulkiyah ini juga akan dicabut oleh Allah SWT, dan dia akan digantikan dengan satu zaman yang penuh dengan kesombongan, dengan kezoliman dan penindasan. Nah, ini yang namanya mulkan jabrian, mulkan jabariyah. Nah, apa yang saya sebut sejak terjadinya revolusi Prancis yang menghentikan monarki di Eropa, dan tanzimat di Daulah Utsmani yang menghentikan sultania, itulah dimulainya awal mulkan jabrian. Dan mulkan jabrian itu tidak lain adalah sistem riba ini, di mana kita dikendalikan melalui satu mesin riba yang disebut sebagai negara. Dan kunci paling pokok di situ apa? Tadi yang paling berperan besar dalam menciptakan dan mengatur sistem ini siapa? Para bankir, ya kan? Nah, lihat, jadi kita dikendalikan dalam wilayah yang kemudian disebut sebagai negara nasional. Tadi Indonesia, Malaysia, Turki, Syria, Mesir. Dulu kan tidak ada negara nasional, betul nggak? Daulah Utsmani itu membentang dari Eropa Timur, Albania, Bosnia, terus sampai ke Asia dan seterusnya. Itu satu daulah. Tidak ada yang namanya negara. Jadi Islam tidak mengenal negara. Negara itu diciptakan oleh bankir sesudah revolusi Prancis yang tadi itu. Nah, dengan dua model negara, uang dan fiskal, utang, ya. Nah, jadi yang merah ini itulah wilayah nasional, di mana semua harus bersistem demokrasi. 5 tahun sekali harus ganti. Kalau ada boneka yang aing-aing ganti, ya kan? Nah, jadi presiden, perdana menteri itu boneka dari India. Nah, boleh dipandang, tidak boleh dipegang. Nah, kalau ini enggak dipandang-pandang dan dipegang-pegang, macam-macam out ya, gitu ya. Nah, tugasnya tadi 3 itu, ngambil hutang, menghabis-habiskan hutang, dan memajaki rakyat. Nah, yang kuning inilah oligarki bankir internasional yang tidak tersentuh. Mereka tidak dipilih lewat pemilu, mereka tidak diganti-ganti turun-temurun, gitu. Nah, mereka itulah yang membuat berbagai aturan di papan catur itu, harus begini, harus begitu. Kalau macam-macam lu nggak gua utangin, mati lu. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kita ini waktu Indonesia merdeka, dan bukan hanya Indonesia, semua negara ketika dimerdekakan, kecuali yang belakangan, ya. Negara-negara baru sesudah sistem mulkan jabrian ini, begitu merdeka langsung harus hutang. Tapi negara-negara yang merdeka sebelum yang terakhir ini, Amerika misalnya, bahkan Indonesia, waktu dimerdekakan nggak punya hutang, ya. Tapi begitu sudah merdeka, kemudian sudah mulai dengan model yang sama, yaitu bikin bank sentral namanya BNI 46. Lalu mencetak uang namanya rupiah, uang Republik Indonesia namanya, tapi sebutannya rupiah. Nah, itu ditolak oleh bankir internasional pada dasarnya, ya kan? Enak aja merdeka bikin bank sendiri, nggak saya terima. Nah, kita ingat kemudian ada serangan ke Nil segala macam, dan kemudian dipaksa berunding tahun 49, yaitu melalui yang disebut sebagai konferensi meja bundar. Nah, disitulah beberapa persyaratan ditetapkan. Yang paling pokok antaranya itu bahwa kami ini Hindia Belanda masih punya utang nih sama bank. Karena itu kalau mau saya akui kemerdekaannya, hutang saya harus diambil dong, tetap dibayar. Nah, waktu itu hutangnya sekitar 3,8 miliar atau 2,8 miliar dolar lah. Ya mau nggak mau setuju, ya kan. Nah, lalu supaya hutang ini bisa diambil alih, bank-banknya harus diambil juga. Jadi BNI 46 harus dihentikan sebagai bank sentral, diganti dengan De Geve's Bank, bank Belanda. Nah, itulah yang kemudian 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, tahun 52 diubah menjadi Bank Indonesia. Lalu uang Republik Indonesia dihentikan, diganti dengan rupiah Bank Indonesia, gitu. Lalu berjalan seperti aturan main yang mereka buat, yaitu bahwa setiap tahun kamu harus bikin anggaran dan hutang sama saya. Ya, dan ingat tadi, setiap ada yang berhutang, apa yang dilakukan oleh bank? Mencetak duit,
Ya, jadi duit itu dicetak atas dasar hutang, gitu. Nah, lihat, saya ingin lebih dalam lagi. Jadi dari mana mereka dulu kemudian membuat sistem cetak uang kertas ini? Nah, ingat tadi ya, selama masa belum ada negara, belum ada bank, yang ada adalah pemerintahan. Ya, jadi definisi Islam itu adalah pemerintahan tanpa negara. Bukan hanya Islam, monarki juga begitu. Pemerintahan tanpa negara. Nah, ketika ada pemerintahan tanpa negara, uang yang paling universal dipilih itu adalah emas dan perak, ya kan? Apakah namanya gulden, namanya dukat, namanya dolar, namanya florin, atau rupiah bahkan, semua itu emas atau perak. Lalu para bankir ini, mereka belum jadi bankir, jadi pandai. Mas bilang, bawa emas itu berat, nanti hilang resiko, titipkan pada saya. Nah, titipkan emas itu, mereka mengeluarkan kwitansi. Nah, kwitansi ini adalah janji hutang, ya. Dimana kalau dalam Islam janji hutang ini boleh sebagai bukti titipan, tapi tidak boleh dipakai sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu. Karena kalau membeli dengan ini namanya tidak tunai, ya. Ini disebut sebagai dain kalau dalam bahasa fikihnya. Ini adalah ain. Nah, jadi kalau mau jual beli ini dikembalikan, ainnya diambil gitu. Nah, dan dalam semua kwitansi itu tertulis di situ. Misalnya ini $10 in gold coin payable to the bearer on demand. Artinya $10 kertas ini adalah kwitansi janji hutang sebesar 10 koin. Kalau yang punyanya minta harus diberikan. Nih kwitansinya, saya mau ambil emas saya. Kayak kita punya kartu titipan itu. Ya, kartu titipannya dikembalikan, hartanya kita ambil. Nah, akhirnya mereka bisa meyakinkan, udahlah pakai saja itu kartu titipan itu sebagai alat bayar, toh duitnya ada di saya, ya kan? Maka ada merah, kuning, biru tergantung siapa yang dititipi. Sampai kemudian mereka bilang, wah ini repot kalau terlalu banyak kartu titipan ini, harus ada satu aja yang dimonopoli. Nah, salah satu bilang, beri saya monopoli kepada pemerintah, raja atau sultan, ya kan? Kalau ada orang lain tadi, bisa nggak kita nyetak ini? Bisa, tinggal sablon. Karena bukan kamu yang saya kasih hak monopolinya ada pada saya, kamu memasukkan duit namanya, ya kan? Nah, aturan itu dibikin begitu. Nah, inilah awal pertama kali munculnya yang namanya bank sentral tadi itu. Nah, lalu bank sentral kan sudah monopoli, dia bisa berbuat apa saja. Nah, ketika Amerika terjadi krismon, ini peristiwa yang terjadi pada tahun 1929, mengalami krisis besar, mereka bilang ke pemerintah, kita harus diselamatkan, gitu. Caranya adalah emas rakyat Amerika harus diserahkan, koin-koin emas dikumpulkan, dibeli, memang dibeli dengan harga $20, lalu dilebur. Nah, lihat kemudian setahun kemudian, jadi tahun 33 dilakukan itu, tahun 34 keluar uang yang baru. Di situ masih ada tulisannya, will pay to the bearer on demand $10, akan membayarkan kepada siapapun yang memintanya sebesar $10. Apa yang dibuang dari yang sebelumnya? Gold coin. Jadi tidak ada lagi koin emas. Jadi mereka bilang, jangan khawatir, kalau saya nyetak duit kertas ini saya masih backup dengan emas, tapi emasnya sekarang mereka lebur menjadi batangan. Jadi lihat, emas yang tadinya berupa koin milik rakyat yang hanya dititipkan, sekarang emas itu milik bank berupa batangan. Dan kalau rakyat Amerika atau kita semua hari ini kalau ingin punya emas bisa, tapi dengan cara beli. Dan pada waktu itu harganya dinaikkan dari $20 ke $35 per ons. Dengan kata lain, begitu keluar uang baru, nilainya merosot 40%, ya kan? Tadinya 20 dapat 1 ons, sekarang harus dibayar 35 gitu. Nah, semua negara kemudian mengikuti model itu. Setiap ada uang yang diterbitkan, dia bilang bahwa itu ada emasnya atau peraknya. Nah, jadi lihat, uang Republik Indonesia yang tadi masih diterbitkan oleh BNI 46 juga disebutkan dalam undang-undang tahun 46 bahwa setiap 10 rupiah itu sama dengan 5 gram emas. Jadi 1 gram emas harganya berapa? 2 rupiah. Nah, jadi kalau punya uang 100.000 ini dibagi 2 dapat berapa gram?
50.000 gram, 50 kilo, ya kan? Nah, padahal uang ini apa tadi? Status uang ini apa? Hutang, ya kan? Nah, kalau gitu sekarang kita kembalikan. Nih, kartu titipan 100.000, mana 50 kilo emasnya? Dia kembalikan nggak emasnya? Tidak. Mereka sekarang bilang duit itu ya kertas itu. Dan sekarang malah nggak ada kertas lagi, makin dikit. Duit itu ya pulsa ini, pulsa elektrik. Cuma dikasih nama rupiah, dolar, yen, ya kan? Nah, jadi ini adalah pengkhianatan, gitu. Dan ini lewati sajalah. Akibat dari pengkhianatan ini, kita tidak lagi hidup di atas harta yang real, tapi kita hidup di bawah ilmu sihir, ya kan? Coba itu gambar Patimura nolnya 3, kemudian gambarnya diganti, tambah nolnya 2 jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? Terus orang Amerika bilang, saya juga punya kertas, gambarnya kayak siapa itu ya, Basio atau siapa itu, ya kan? Atau Edi Gombloh almarhum, ya kan? Dia bilang, tapi kertas saya, pulsa elektrik saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Betul gak? Gitu. Jadi kalau kita ke Amerika bawa uang ini 100.000 rupiah, beli Coca-Cola 1 botol, dikasih nggak? Nggak dikasih. Tapi orang Amerika datang ke sini 100.000 dolar. 100.000 dolar itu artinya 100.000 kali 14.000. Jadi berapa tuh? Nol, kita aja udah liar ngitungnya. Nolnya 5 tambah 3 8. Nolnya 8. 1,4 miliar, ya, 1,4 miliar beliin Coca-Cola. Seluruh warung Jogja habis, ya kan? Gitu. Jadi lihat, hanya dengan berubah nama dan aturan permainan yang tadi itu, mereka bisa bilang, saya 14.000 kali lipat lebih kaya dari saudara. Dan kalau kita ke Amerika 14.000 kali lebih miskin. Nah, inilah kezoliman dari ilmu sihir ini.